Halo, aku Akbar dan aku akan membagikan 8 tips untuk membedakan seller mana yang penipu atau bukan dalam belanja online. Oke, banyak banget orang yang ketipu saat berbelanja online, mulai dari puluhan ribu sampai puluhan juta. Dan dari pengalamanku selama 7 tahun aku belanja dan berjualan di online, maka aku mendapatkan rangkuman berupa 8 tips untuk membedakan seller mana yang menipu dan tidak. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Oke, yang pertama, dalam berbelanja online kita jangan terpancing dengan harga yang murah. Oke, mungkin memang belanja online itu harganya cenderung lebih murah, tapi tidak akan sampai murah sekali. Misalnya aja kita mau beli HP. Kalau pasaran HP itu 5 juta, kalau ada yang nawarin dengan harga 1 atau 2 juta, maka ada kemungkinan kalau itu adalah penipuan. Apalagi kalau dia mengaku kalau itu adalah barang baru. Tidak mungkin banget kalau barang barunya harganya segitu. Kalau harganya 5 juta, dijual 4 juta pun harusnya laku, nggak usah 1 atau 2 juta. Apalagi dengan embel-embel buy one get one free atau mungkin black market yang akan ditawarkan oleh penjual. Pokoknya jangan mudah percaya dengan harga yang sangat murah. Oke, yang kedua adalah cek sosial media dari toko yang kalian mau beli. Nah, di sini akan ada banyak sekali toko yang menjual, biasanya di Instagram atau dimanapun itu. Cek dulu tokonya, apakah dia memiliki reputasi yang sangat tinggi, atau dia bahkan tidak memiliki testimoni sama sekali. Jadi, yang pertama adalah kita cek dulu followernya. Apakah follower yang dia punya itu adalah follower aktif atau bukan. Nah, caranya adalah dengan kita mengecek perbandingan dari jumlah follower daripada si penjual dan jumlah likes yang dia miliki. Misalnya saja, dia punya follower 50.000 follower, itu angka yang cukup banyak, tapi jumlah like yang ada pada setiap foto atau postingannya, itu mungkin hanya sekitar sekian belas, sekian puluh, tidak lebih dari 100, itu ada kemungkinan follower yang dia punya itu tidak real atau follower palsu. Jadi perlu kita selidiki lebih dalam apakah itu asli atau tidak. Kedua, dengan melihat testimoni yang ada di sosial media dari toko tersebut. Biasanya makin ke sini, seller yang penipu pun semakin pintar. Biasanya dia akan mengupload testimoni palsu yang dia bikin sendiri. Nah, bagaimana kita mengecek palsu atau tidak? Biasanya, kalau misalnya asli, si dalam bukti chat, biasanya kan bukti chat ya, itu akan dituliskan nama tokonya. Misalnya, pada toko Volar Store, katakanlah, tokoku ya, Volar Store. Jadi, terima kasih Kak, Kak, barangnya bagus, barangnya sudah sampai dan sudah saya terima. Nah, lalu biasanya kalau dari pihak seller akan menulis seperti ini dibalas. Oke, terima kasih Kak telah berbelanja di Volar Store. Nah, aku akan memberikan ciri-ciri Volar Store itu untuk membuat itu menjadi autentik punyaku. Karena misalnya aku tidak memberikan nama online shopku, maka itu bisa dicuri. Dan biasanya akun-akun yang menipu hanya mengumpulkan hasil testimoni orang karena tidak ada nama online shopnya pada testimoninya itu. Yang ketiga, penjual mengiyakan apapun yang kita tanyakan. Nah, misalnya kita akan membeli sebuah HP, lalu kita tanya, Kak, model ini ada? Dijawab ada. Kak, warna ini ada? Ada. Kak, yang ininya begini? Ada. Kak, bisa dapat bonus ini? Ada. Kak, harganya bisa kurang? Bisa. Kak, bisa kredit? Bisa. Pokoknya apapun yang kita tanyakan dijawab bisa, itu kita harus curiga terhadap si penjual itu. Kenapa? Kalau penjual yang asli, biasanya mereka pikir-pikir dong, mereka punya modal segala macem, ada yang mereka pikirin harus dapat untung berapa. Tapi kalau penipu, harganya mau diturunin pun nggak masalah, karena ujung-ujungnya mereka tidak akan mengirimkan barang itu. Jadi misalnya harga 5 juta, ditawar jadi harga 500.000 sekalipun, itu biasanya penjual pun tidak apa-apa, lawang dia tidak mengeluarkan modal sama sekali kan. Yang keempat adalah penjual memiliki gelagat yang aneh. Nah, hal ini terjadi pada aku sendiri, aku pernah ketipu, dan gelagat yang diberikan oleh penjual ini cukup aneh, dan itu juga aku konsultasikan dengan teman-temanku yang pernah ketipu dan mereka pun menjawab dengan hal yang sama. Jadi penipu yang menipuku itu, aku sempat punya rasa curiga dan mereka bergelagat aneh, mereka berani bersumpah atas nama ibu mereka, atas nama apa, lalu mereka bahkan kalau di kasusku mereka tanpa aku minta pun mereka mengirimkan nomor KTP, mereka ngefoto KTP mereka dan dikirimkan ke aku dan bilang, saya jujur mas, saya kasih foto KTP itu. Logikanya adalah ngapain mereka ngirimin nomor KTP itu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang akan bertransaksi dan penjualnya memiliki gelagat seperti itu, teman-teman harus makin waspada lagi. Logikanya, kalau misalnya suatu online shop itu memiliki harga yang murah, mereka tidak perlu memohon-mohon ke kita untuk kita jadi customer mereka, untuk kita bertransaksi dengan mereka. Kan mereka sudah punya kesibukannya sendiri dengan dagangannya mereka sendiri. Jadi logikanya adalah mereka tidak perlu mengemis terhadap kita untuk membeli, untuk
meminta kita untuk membeli dagangan mereka, tapi harusnya biasa aja. Kalau teman-teman dapat yang gelagatnya aneh, bersumpah segala macam, kalian harus makin curiga dan mungkin cari toko yang lain aja. Yang kelima, teman-teman bisa melakukan cek nomor rekening yang diberikan oleh penjual itu ke website yang untuk memverifikasi apakah orang itu adalah penipu atau bukan. Jadi di internet sudah banyak sekali website, nanti akan kita tampilkan di sini. Jadi di website itu adalah website yang menerima pengaduan tentang nomor rekening orang-orang yang diindikasikan adalah penipu. Jadi misalnya teman-teman kan akan bertransaksi dengan orang, lalu teman-teman dapat nomor rekening untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Nah, teman-teman bisa cek dulu tuh, bener nggak nomor rekening itu, dicek ke website, apakah ada orang yang pernah melakukan pelaporan terhadap rekening itu. Kalau nggak ada, bersih, kemungkinan dia tidak menipu. Kalaupun ada, itu kalian harus makin curiga lagi. Oke, yang ketujuh adalah minta seller itu untuk foto barang jualannya dengan tulisan nama toko itu. Nah, jadi hal ini digunakan untuk memastikan bahwa si penjual itu memiliki barang yang dia jual. Misalnya saja, si penjual itu menjual tripod. Nah, maka kita minta kepada penjual, penjual tolong dong fotoin tripod itu, tapi dikasih tulisan kertas. Kertas misalnya nama pedagangnya Akbar, ditulisin Akbar lalu difoto barang kertasnya itu. Nah, itu kan sangat mudah, tapi tidak semua penjual mau melakukan itu. Ada banyak faktor, misalnya saja penjualnya memang sudah gede, jadi sudah tidak perlu untuk mengemis kita untuk kita beli, mereka cuek, mending kita nggak beli karena repot mungkin barangnya di gudang. Nah, yang kedua bisa juga dia adalah seorang dropshipper. Dropshipper adalah orang yang makelar barang, jadi mungkin itu barang ada di suppliernya dan suppliernya nggak mau ngefotoin, ribet mungkin dikira kayak gitu. Tapi biasanya kalau sudah ada indikasi tips-tips yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi, kita mungkin bisa juga untuk melakukan langkah ini untuk mengecek apakah dia benar-benar punya barang itu atau enggak. Kalau misalnya nggak punya, cari toko lain aja. Yang ketujuh, kita bisa gunakan marketplace. Marketplace di sini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Kenapa menggunakan marketplace? Karena semua transaksi yang ada di marketplace itu dijamin 100% aman. Asalkan sesuai dengan sistem yang ditawarkan oleh marketplace itu. Misalnya, kenapa aku bilang aman? Karena begini, misalnya ya, ini adalah si marketplace, katakanlah di sini Tokopedia, di sini adalah penjual, dan ini adalah kita. Nah, ketika kita berhubungan dengan penjual, dan kita mendapatkan suatu kesepakatan, kita tidak transfer uang ke penjual, kita akan transfer uang ke Tokopedia. Lalu, Tokopedia akan menahan uang itu dan memberitahu kepada si penjual kalau misalnya dia mendapatkan suatu pesanan. Lalu, penjual akan mengirimkan barang ke pembeli. Ketika barang itu sudah sampai di tangan pembeli dan pembeli itu tidak melakukan komplain, maka uang yang ada di Tokopedia akan diteruskan kepada si penjual. Tapi, ketika si pembeli ini merasakan ada barang yang salah atau barang tidak sampai, maka pembeli bisa melakukan komplain kepada Tokopedia. Lalu, kalau sudah diajukan komplain, Tokopedia akan menahan uang yang sudah dikirimkan oleh pembeli ini sampai masalah bisa diselesaikan oleh penjual dan pembeli. Nanti pihak marketplace pun biasanya akan memediasi dari transaksi tersebut sampai terjadinya suatu kesepakatan di antara dua pembeli dan penjual. Nah, itu bisa saja dengan uang di refund. Jadi kita kirim barang balik ke penjual, lalu dananya akan dikembalikan kepada kita dari Tokopedia. Atau mungkin si penjual misalnya harganya 500.000, penjual ya udah deh barangnya karena rusak sedikit belinya 400.000 aja, dan pembeli misalnya mengiyakan, maka uang yang akan diteruskan adalah 400.000 kepada penjual dan 100.000-nya akan dikembalikan ke pembeli. Jadi pokoknya sangat aman untuk bertransaksi di marketplace selama semua transaksi sesuai dengan sistem yang disediakan oleh marketplace itu. Lalu yang terakhir, yang sangat mutakhir, kalau misalnya kalian masih nggak ngerti dari poin 1 sampai poin ke-7, kalian bisa minta tolong sama orang yang sudah paham dan sudah lama melakukan belanja atau jual beli via online. Nah, mungkin kalau di sana ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak ngerti caranya bermain online atau bagaimana, mungkin bisa minta tolong anaknya atau siapa, kayak gitu. Ini cara yang paling simple, tapi kita harus tetap belajar. Kalau kita bisa ngelakuin sendiri, kenapa kita harus minta tolong orang lain, kan? Oke, itu aja tips-tips dari aku. Kalau kalian punya versi kalian sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalian mau nambahin, mau ngurangin, mau mengoreksi, tulis aja di bawah.
Dan jangan lupa juga subscribe ke channel ini, karena channel ini akan mengupload video-video yang akan membuat kalian lebih baik dan jadi lebih produktif lagi ke depannya. Oke, itu aja dari aku. Aku Akbar. Stay positive, stay productive, and until next time.